Nah, baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang adaptasi hewan. Nah, di mana pada materi pertama yaitu kita masuk ke dalam materi respon dasar hewan. Nah, jadi respon dasar hewan ini ya selama periode ontogeni pada hewan dikenal dengan 3 macam respon dasar, yaitu ada respon pengaturan, respon penyesuaian, dan respon perkembangan. Nah, jadi mekanisme ketiga respon tersebut dia berdasarkan sistem umpan balik negatif. Nah, agar mekanisme itu berhasil, maka respon yang dihasilkan harus sesuai besarnya, waktu tepat, dan berlangsung cukup cepat. Tipe respon dasar hewan yang bersifat reversibel dan paling sederhana itu adalah respon pengaturan atau regulatori. Nah, respon fisiologi dia terjadi sangat cepat ya atau bersifat refleks. Contohnya itu adalah perubahan pupil mata terhadap intensitas cahaya. Nah, lalu tipe respon lain yang bersifat reversibel itu adalah respon penyesuaian atau aklimatori. Nah, respon ini dia berlangsung lebih lama dari respon regulatori dikarenakan proses yang bersifat fisiologi yang melandasinya melibatkan perubahan struktur dan morfologi hewan. Respon aklimatori umumnya terdapat pada hewan yang berumur panjang yang menghadapi perubahan kondisi musiman. Reversibilitas respon itu dia sangat penting sekali karena tiap tahun kondisi khas musiman selalu berulang. Lalu selain itu ada respon tak reversibel. Tipe respon tak reversibel selama ontogeni itu merupakan respon perkembangan. Nah, respon ini dia berlangsung lama karena melibatkan banyak proses yang menghasilkan perkembangan yang beraneka ragam macam struktur tubuhnya. Dan hasil dari respon ini dia bersifat permanen dan tak reversibel. Contohnya itu adalah perubahan jumlah mata pacet pada Drosophila yang dipelihara pada suhu tinggi, atau terbentuknya keturunan cacat akibat respon perkembangan embrio terhadap senyawa teratogenik dalam lingkungannya. Jadi kita masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu aklimatisasi dan adaptasi. Nah, jadi aklimatisasi dan adaptasi dia merupakan perwujudan respon terhadap lingkungannya. Aklimatisasi itu dia terjadi pada periode ontogeni, reversibel dan tidak reversibel, dan tidak diwariskan. Nah, perbedaannya, aklimatisasi itu dia menyangkut banyak faktor alami. Aklimasi dia digunakan untuk satu atau dua faktor yang terjadi dalam lingkungan yang terkontrol di laboratorium. Nah, sedangkan kalau untuk adaptasi dia melibatkan perubahan yang diakibatkan oleh seleksi alam dan bersifat herediter, dan prosesnya berlangsung meliputi sejumlah besar generasi yang berurutan. Nah, jadi terdapat 3 macam hasil proses adaptasi pada hewan, yaitu ada adaptasi fisiologis, ada adaptasi morfologis, dan ada adaptasi tingkah laku. Jadi yang pertama adalah kita akan membahas adaptasi fisiologi. Nah, jadi apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi merupakan bentuk proses penyesuaian kerja organ tubuh makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan sekitar. Nah, jadi adaptasi fisiologi ini dia dilakukan secara cepat terhadap perubahan faktor lingkungan yang terjadi. Nah, modifikasi fisiologi ini dia lebih cepat dilakukan dibandingkan dengan adaptasi morfologi. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Yaitu perubahan kadar sel darah merah karena perubahan ketinggian tempat. Nah, jadi kadar oksigen di dataran tinggi itu dia lebih rendah dibandingkan dengan dataran rendah. Sehingga jika hewan tidak mampu beradaptasi, mereka akan mengalami gangguan fisiologis akibat kekurangan oksigen. Nah, beruntungnya hewan yang memiliki kemampuan beradaptasi secara fisiologi terhadap penurunan kadar oksigen ini, dia akan meningkatkan sel darah merah mereka, sehingga sel darah merah yang mengandung hemoglobin ini yang berperan dalam pengangkutan oksigen. Nah, contoh lainnya itu ada lintah, pacet ya, atau hewan-hewan penghisap darah lainnya. Mereka itu memiliki zat antikoagulasi darah. Nah, sehingga tempat mereka menempel itu tidak akan mengalami pembekuan darah.
Nah, contoh lainnya lagi yaitu ada ikan mujair yang hidup di tempat yang atau hidup di perairan gelap, maka warna tubuhnya juga akan gelap dibandingkan dengan ikan mujair yang hidup di perairan terang. Dibandingkan dengan ikan yang hidup di perairan jernih. Nah, sehingga dengan warna mereka yang gelap tersebut, mereka dapat terhindar dari musuh. Yang kedua merupakan adaptasi morfologi. Nah, apa ya adaptasi morfologi itu? Nah, jadi adaptasi morfologi itu merupakan suatu adaptasi yang berhubungan dengan struktur tubuh organisme. Nah, contoh adaptasi morfologi ini dia berkaitan dengan bentuk tubuh, bentuk paru, terus bentuk cakar, perubahan warna kulit. Nah, jadi adaptasi morfologi itu merupakan penyesuaian diri hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dengan cara memodifikasi struktur dan bentuk bahkan warna tubuh mereka. Serta bagian dalam juga, yaitu morfologi dalam atau disebut juga dengan anatomi. Nah, adaptasi ini dia muncul sebagai respon evolusioner hewan untuk tetap mampu bertahan dan bereproduksi. Nah, contoh dari adaptasi morfologi itu adalah yang pertama itu adalah morfologi alat gerak atau disebut juga dengan ekstremitas. Nah, alat gerak hewan dia mengalami modifikasi bentuk sesuai dengan fungsinya. Nah, lalu yang kedua itu merupakan modifikasi bentuk paruh burung. Nah, jadi bentuk dan ukuran paruh burung dia akan menggambarkan bentuk adaptasinya terhadap jenis makanannya sendiri. Nah, yang ketiga ada modifikasi struktur organ pencernaan makanan. Nah, contohnya pada hewan karnivora, saluran pencernaan mereka lebih sederhana dibandingkan pada hewan memamah biak atau disebut juga dengan ruminansia. Nah, lambung karnivora itu dia lebih sederhana dan sekumnya mengalami rudimenter. Sedangkan kalau pada ruminansia, lambungnya itu kompleks yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan obomasum sesuai dengan fungsinya untuk mencerna rerumputan yang mengandung banyak selulosa. Nah, yang keempat itu merupakan modifikasi dari bentuk gigi. Nah, jadi bentuk gigi pada hewan itu dia juga mengalami modifikasi sesuai dengan fungsinya. Nah, contohnya itu pada ular kobra seperti ini, dia memiliki sepasang taring yang mengalami modifikasi menjadi bentuk jarum suntik untuk menusukkan atau mencemprotkan bisa ke mangsanya. Yang kelima itu merupakan modifikasi struktur pada kaki burung. Nah, contohnya pada kaki ayam. Kaki ayam itu dia digunakan atau diadaptasikan untuk fungsi mengais. Lalu ada kaki burung predator, misalnya seperti elang dan burung hantu, itu memiliki struktur yang kokoh dan cakarnya yang tajam. Nah, berfungsi untuk menangkap dan membunuh mangsa. Selanjutnya, itu bentuk adaptasi morfologi adalah cocok warna kulit dan bulu rambut. Nah, di mana warna kulit singa dan citah itu dia diadaptasikan untuk warna latar belakang pada habitatnya, sehingga mereka tersamar dari pandangan mangsa. Nah, yang ketiga itu adalah adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku ini dia merupakan suatu respon organisme dalam merespon keadaan lingkungannya. Nah, jadi adaptasi tingkah laku ini dia sangat cepat, jauh lebih cepat daripada adaptasi fisiologi dan adaptasi morfologi. Nah, adaptasi ini dia merupakan respon yang pertama kali ditunjukkan oleh hewan sebagai respon terhadap perubahan faktor lingkungan. Contohnya sebagai berikut. Nah, contohnya itu adalah monyet ekor panjang. Nah, yang berada di daerah Pusuk Lombok, mereka akan lebih sering berkumpul di pinggir jalan untuk mendapatkan makanan dari pengguna jalan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk adaptasi tingkah laku mereka. Nah, selain itu juga ada monyet hitam Sulawesi yang lebih sering tidur di ujung-ujung dahan dengan alasan agar mudah bangun jika predatornya seperti ular ya, ular sanca yang merayap pada dahan tersebut sehingga mereka dapat mengetahui dan dapat menghindar secara lebih cepat.